Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kita akan melanjutkan video pembelajaran pada kali ini. Namun sebagaimana biasanya, sebelum kita memulai belajar kita, mari kita membaca surah Fatihah bersama-sama, yang kemudian dilanjutkan dengan membaca surah-surah pendek. Baca surah Al-Fatihah, dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, silakan dibaca surah An-Nas sampai dengan surah Al-Zalzalah. Anak-anakku sekalian boleh men-stop video ini terlebih dahulu dan silakan dibaca surah-surah pendek secara mandiri. Baiklah, kita akan memulai pembelajaran selanjutnya, yaitu pelajaran 2, mengenal nama Allah dan kitab-kitabnya. Kita ketahui bersama, Allah adalah nama Tuhan di dalam keyakinan umat Islam. Ketika umat Islam ditanya, siapa Tuhan kita? Maka jawabannya adalah tentu Allah. Nah, Allah sendiri itu memiliki nama-nama yang lain, yang mewakili dari sifat-sifat Allah, atau yang kita kenal sebagai Asmaul Husna. Di dalam Asmaul Husna ini ada 99 nama yang mewakili sifat-sifat Allah, dan semuanya sangat-sangat indah sekali. Karena Asmaul Husna sendiri itu berarti nama-nama Allah yang indah. Dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki kitab yang diturunkan kepada Rasul-Rasulnya sebagai petunjuk untuk umat. Nanti kita akan bahas lebih jauh lagi setelah kita membahas nama-nama Allah. Sebelum kita membahas lebih jauh lagi, mari kita mengenal nama-nama Allah yang akan kita bahas pada pelajaran 2 kali ini. Nama-nama Allah ada 99, namun yang akan kita bahas pada pelajaran kali ini hanya ada 4, ya. Yang pertama adalah Al-Mumit, yang kedua Al-Hayyu, yang ketiga Al-Qayyum, yang keempat adalah Al-Ahad. Boleh anak-anakku bisa dilihat di sini? Ya, kita akan membahas tentang 4 Asmaul Husna tersebut. Baik, kita akan melanjutkan membahas tentang Asmaul Husna yang pertama, yaitu Al-Mumit, yang memiliki arti Allah Maha Mematikan. Yang dimaksud di sini apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut, bahwasanya setiap yang bernyawa pasti akan mati. Ingat, setiap yang bernyawa pasti akan mati. Apapun dan siapapun itu. Termasuk Bapak juga, termasuk kalian juga, termasuk orang tua kita juga. Tumbuhan, hewan, apapun yang bernyawa pasti akan mengalami yang namanya kematian. Bahkan malaikat pencabut nyawa sendiri. Lalu siapa yang tidak mati? Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak pernah mati. Kematian adalah hal yang tidak dapat dihindari setiap makhluk, karena semuanya akan menjumpai kematian. Karena kematian sendiri adalah merupakan gerbang menuju 2 tempat. Yang mana 2 tempat ini menjadi tempat abadi bagi setiap makhluk sesuai dengan perbuatannya masing-masing. Jika makhluk itu baik, maka tempat yang layak baginya adalah surga. Namun jika makhluk itu tidak baik atau makhluk itu buruk, maka
tempat abadi yang akan ditempatinya adalah neraka. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dan kita nanti ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, jadi intinya Al-Mumit adalah Allah Maha mematikan. Tidak peduli apapun dan siapapun itu, ketika waktunya meninggal dunia, waktunya mati, maka matilah. Tidak memandang usia, tidak memandang jabatan, tidak memandang tua muda, semuanya tergantung Allah Subhanahu wa taala yang berkehendak. Itu adalah Al-Mumit. Dan yang kedua adalah Al-Hayyu. Mengandung arti bahwasanya Allah Maha Hidup. Allah Maha Hidup, Allah Maha Kekal. Ya. Allah tidak pernah mati, Allah tidak pernah tidur, Allah tidak pernah ngantuk. Tidak sama seperti kita, yang kadang ngantuk, kadang tidur, dan juga mati. Itulah makhluk, tapi berbeda dengan Allah. Al-Hayyu, Allah Maha Kekal, hidup selama-lamanya, tidak ada batasannya. Tidak ada batasan waktu, tidak ada batasan usia. Karena Allah tidak dilingkupi dengan waktu dan juga tidak dilingkupi dengan masa dan tempat. Ya. Kalau kita dilingkupi tempat, misalnya Bapak di sini berada di ruangan, kalian di rumah berada di ruangan yang dinamakan kamar. Tapi Allah tidak. Apakah Allah di dalam semesta? Berarti Allah bertempat. Seperti itu. Tetapi yang perlu kita ingat, Allah selalu bersama dengan orang-orang yang bertakwa kepada Allah, yang ingat kepada Allah. Anak-anakku sekalian, tidak perlu memikirkan di mana Allah, bagaimana tempatnya Allah. Tapi yang perlu kita tanamkan dalam hati kita adalah ketakwaan, bagaimana cara kita mengerjakan apa yang diperintahkan Allah dan bagaimana cara kita menjauhi apa-apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekali lagi, Al-Hayyu adalah Allah Maha Kekal, yang tidak ada batasan usia, batasan waktu, batasan tempat. Allah hidup selama-lamanya. Selanjutnya adalah Al-Qayyum, yang memiliki arti Allah berdiri sendiri. Apa maksudnya? Kita sebagai makhluk butuh makhluk lain, karena kita dianggap sebagai makhluk sosial. Kita tidak mungkin memenuhi kebutuhan diri kita sendiri secara mandiri. Satu contoh saja. Bapak menggunakan baju ini membutuhkan orang yang menjahit. Penjahit membutuhkan orang yang membuat kain. Orang yang membuat kain membutuhkan orang yang membuat benang. Dan itu sudah melewati beberapa proses, membutuhkan orang lain, orang lain, orang lain. Atau misalnya ketika kita ingin memakan nasi, sebelum nasi itu dihidangkan di hadapan kita dan siap untuk disantap, nasi itu memiliki proses yang cukup panjang. Dan ini membutuhkan banyak orang, banyak keahlian, banyak tenaga. Apakah kita mau menanam nasi sendiri? Dari mulai padi, sampai dengan pembibitan, panen, kemudian diproses, kemudian digiling, kemudian baru bisa kita sajikan berupa beras, kemudian baru dimasak, dan bisa kita nikmati? Tidak mungkin sama sekali. Karena itulah, kita adalah makhluk sosial, makhluk yang sangat lemah sekali. Apapun kita membutuhkan orang lain. Apapun itu, kita membutuhkan orang lain. Apalagi kita anak, selalu membutuhkan orang tua. Untuk mencuci baju, untuk menyiapkan makanan, untuk bersih-bersih tempat tidur kita. Kita ini adalah makhluk yang lemah, berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala. Qiyamuhu binafsihi. Allah berdiri sendiri, tidak butuh makhluk, tidak butuh siapapun. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Allah bisa mengerjakan semuanya sendiri atas kehendaknya. Ya, itu adalah Al-Qayyum. Artinya Allah itu berdiri sendiri untuk selama-lamanya. Selanjutnya Al-Ahad, yang memiliki arti yang Maha Esa. Di dalam surah Al-Ikhlas ayat pertama dijelaskan di situ, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Yang artinya, katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Disebut dengan Al-Ahad, artinya Allah Maha Tunggal atau Maha Esa. Tidak ada sekutu bagi Allah. Allah adalah Tuhan satu-satunya. Jadi kita tidak boleh menyekutukan Allah dengan apapun. Misalnya seperti ini. Kita memiliki sebuah cincin dan kita mempercayai, wah, cincin ini mengandung kekuatan. Ini termasuk syirik. Kenapa? Karena kekuatan itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau misalnya lagi, saya kalau tidak minum obat ini, saya tidak sembuh. Nah, ini juga termasuk syirik kepada obat. Sementara yang memberikan kesembuhan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang sering kita lakukan. Lalu bagaimana seyogyanya? Ya Allah, alhamdulillah, perantara obat ini Engkau memberikanku kesembuhan. Ya Allah, alhamdulillah, Engkau memberikan kesembuhan perantara dokter ini, sehingga saat ini aku bisa sehat kembali. Itulah yang pas, dan itulah yang seharusnya kita katakan. Bukan kok, karena obat ini saya sembuh. Saya kalau tidak minum ini, bisa mati saya. Tidak boleh. Karena perlu diingat, yang mematikan bukan penyakit, yang menyembuhkan bukan obat. Yang mematikan Allah, yang menyembuhkan juga Allah. Semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penyakit, obat hanya sebagai perantara. Dan ujungnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kita sakit ataupun kesembuhan. Baiklah anak-anakku sekalian, demikian 4 Asmaul Husna yang telah kita bahas dan semakin mempertebal keimanan kita sehingga kita bisa beribadah dengan mantap dan sungguh-sungguh. Demikian akan kita sambung pada video pembelajaran selanjutnya untuk pembahasan masalah kitab-kitab Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.